baru yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao, kami doakan Tuhan Yesus memberkati perjalanan Bapak Ibu selanjutnya. Penekanan warta jemaat. Pertama, ralat ibadah rumah tangga di kelompok pelayanan 5 dalam warta jemaat tertulis Ibu Nelly Paressa, seharusnya Ibu Nelly Rido. Harap maklum. Yang kedua, kebaktian lansia atau usia indah jemaat Rantepao dilaksanakan seperti pada biasanya hari Senin besok. Poin 19, berita PWGT Jemaat Rantepao. Ibadah PWGT Jemaat Rantepao dalam minggu ini atau minggu depan untuk sementara ditiadakan karena ada rapat evaluasi program kerja Majelis Gereja Jemaat Rantepao. Harap maklum. Yang kedua, penataan bunga seperti biasanya tertulis dalam warta jemaat. Poin 20, ibadah syukur keluarga almarhum Cornelius Patulaksenda atau Bapak Titi atas selesainya pemakaman dilaksanakan pada hari ini, Minggu 30 Juli pukul 11 di kelompok pelayanan 5. Poin 21, telah meninggal dunia Saudara Dr. Raymond Parung, anggota jemaat Rantepao kelompok pelayanan 4 pada hari Minggu 23 Juli 23 di Rumah Sakit Mayapada, Surabaya. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman di kelompok pelayanan 4 dan akan dilaksanakan ibadah pemakaman besok hari Senin 31 Juli di Tonga Jemaat Buntu Limbong. Segenap majelis gereja dan warga jemaat menyatakan rasa duka yang mendalam. Tuhan menghibur keluarga dan keluarga yang ditinggalkan. Poin 22, berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu M. Sitorus, orang tua dari Bapak Roni Tua Panjaitan atau mertua dari Ibu Dr. Wilma Dian Marannu Toding, anggota jemaat Rantepao kelompok 3 pada hari Senin 24 Juli di Medan. Segenap majelis gereja dan warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin 23, penerimaan Saudara Novianto Silolongan sebagai anggota Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Minggu 6 Agustus 23 dalam kebaktian pukul 9 di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Poin 24, pelayanan peneguhan sidi kepada Saudari Clara Martin Luther dilaksanakan juga pada hari Minggu 6 Agustus 23 dalam kebaktian pukul 9. Poin 25, pelayanan baptisan kudus kepada anak kekasih Geovariel Siada, anak dari Bapak Septiandri Martin Luther dan Ibu Nita P. Pongringgi dilaksanakan pada hari Minggu 6 Agustus 23 dalam kebaktian pukul 9. Poin 26, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga jemaat, yaitu Saudara Friadi Timon ST dengan Saudari Lian Membalik Betoni akan dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Agustus 23
di Gedung Gereja Toraja Jemaat Padang Katapi Klasis Lu. Resepsi perkawinan dilaksanakan juga pada hari itu. Ibadah pra-perkawinan dilaksanakan pada hari Kamis 1 Agustus 23 pukul 17 di rumah kediaman Saudara Friadi Timon, alamat Pak Ulasan Pak Biteran, akan dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Yang kedua, Saudari Clara Martin Luther pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 11 Agustus 23 pukul 9 di Jemaat Rantepao. Resepsi dilaksanakan pada hari itu di Toraja Prince Hotel. Poin berikut, rapat evaluasi program kerja Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Rabu 2 Agustus 23 pukul 16 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Diharap koordinator komisi untuk mempersiapkan laporan pelaksanaan program kerja bulan Januari sampai dengan Juni 23. Poin 28, kelas katekisasi kembali dibuka bagi warga jemaat yang rindu untuk mengikutinya. Ya, selanjutnya baca di Warta Jemaat. Poin 29, untuk Komisi Diakonia dan Pekabaran Injil, mohon Bapak Ibu lihat dalam Warta Jemaat. Informasi lainnya yang lebih lengkapnya, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membaca di dalam Warta Jemaat. Ya, poin tambahan pada hari ini, Pemuda Kristen Oikumene dari Unhas mengadakan aksi basar untuk kegiatan. Demikian penekanan Warta Jemaat. Diucapkan terima kasih. Salam Bapak Ibu, patut kita bersyukur kepada Tuhan atas segala karunia-Nya, termasuk waktu yang diizinkan bagi kita pada hari yang dikuduskan ini. Kita boleh datang bersekutu, berhimpun menghadap Dia. Kehidupan kita jalani sampai saat ini adalah anugerah Tuhan. Dalam kesadaran iman demikian, maka tidak ada satu pergumulan pun yang membuat kita menjauh daripada Tuhan. Pun layaknya ibadah hari ini menjadi tanda kerinduan kita senantiasa dekat kepada Tuhan. Karena itu, mari memuji dan menyembah Dia dalam sebuah tuntunan tema, tiada yang dapat memisahkan. Jemaat berdiri. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah.
Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Umat Tuhan, ibadah kita ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah di dalam Roh Kudus, menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari pada saat ini kita bermazmur. Dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Kita akan baca secara berbalasan dan sesudahnya kita lakukan Mazmur ini pada ayatnya yang pertama. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Bahagialah orang yang dalam hidupnya bertakwa pada Tuhan dan turut jalannya. Usahamu sendiri menjamin nafkahmu, hidupmu diiringi bahagia penuh. Dengarkanlah perintah tentang kasih sesuai 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya,
rancangannya gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar api suci, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Saudara-saudara, kehidupan kita setiap hari dalam berelasi baik dengan sesama maupun dengan Tuhan tentu seharusnya terjalin dengan penuh kasih mesra. Namun kita sadari benar-benar bahwa dalam begitu banyaknya pelanggaran dan dosa kita, rusaklah dan ternodalah relasi itu. Saat ini melalui lagu Di Muka Tuhan Yesus, buka dosamu, buka hatimu di hadapan Tuhan, akui dan menyesallah. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Umat Tuhan, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, sebagai hamba Yesus Kristus, kepadamu saya beritakan anugerah. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Ku sadari diriku
Jemaat kekasih Tuhan, sungguh kita menginginkan bahwa begitu luar biasa berkat Tuhan dalam hidup kita. Maka marilah pada saat ini kita menyatakan ungkapan syukur kita lewat persembahan. Dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah tiadamu. Mengiringi bersama kita lakukan tabu gendang sambil menari menyanyi lagu. Bapak Ibu, di sini ada persembahan natura yang akan kita uangkan untuk mendukung pembangunan gedung pelayanan yang sementara dilaksanakan. Caranya boleh Bapak Ibu angkat tangan saja atau boleh bersuara, pundi akan dijalankan bagi Bapak Ibu yang angkat tangan. Hanya Bapak yang tahu, hanya Bapak Ibu yang tahu, dan yang Maha Kuasa. Ya, pertama, manggis.
Silakan Bapak Ibu angkat tangan, boleh tinggi-tinggi supaya dilihat dan pundi diedarkan. Ya, silakan sana. Lagi-lagi. Ya. Lagi-lagi. Iya, banyak tangan terangkat, silakan pundi dijalankan. Lagi-lagi. Aku menantan daya tuna. Lagi-lagi. Lagi. Ya. Sini. 3 kali. Ya. Buah beda yang tadi. Ya, di persiba plastik na solainan na. Lagi. Meselele komilal kobo kok tuntoin na pundi. Sa samping. Wah, enak. Silakan. Lagi-lagi. Siapa lagi? Tangan terangkat, silakan di tengah. Lagi. Banyak Pak Ketua Pembangunan angkat tangan ke bawah. Atau Ibu yang angkat tangan tadi. Ada. Ya, 3 kali. Ya, puman kah? Ya, ini biar ditumbuk atau dipotong-potong tetap namanya kacang panjang. Silakan. Hampir setinggi dengan Pak Sony. Sepanjang nih. Silakan Ibu-ibu. Taimo. Bisa rite. Siapa apa di Pak Teh apa udah kok. Ya, silakan pundi. Lagi-lagi. 3 kali. Joy. Rambutan. Silakan. Silakan. Ya, di tengah. 3 kali. Ibu sana. Nah, ini lagi manggisnya. Iya, silakan.
Natakuan ng Kaliman nanto pa Ketua Parpem. Amin kaya kor kaya. Wow. Kasih pun 3 kali. Ya, sebelum kita mensyukuri persembahan kita lewat pundi, juga lewat penguangan natura. Maaf, bisa apa boleh? Ini lelang biasa, lelang dalam negeri. Kalau tadi lelang dari luar negeri, dibuka. Ya. Naku Pak Sony nak lelang biasa itu sabak namangkay mani sang-sa rupiah na. Oh. Sarai-sarai. Oh, kalando. Oh, apa kaya teh? Oh, yang bedang sarung siamo. Ya, tatoy solo. Silakan Bapak Ibu. Silakan bersuara. 50. Lagi-lagi 100. 102 suara. Lagi-lagi 150. 150. 200. 200. Lagi-lagi 200. Tak mau 200. Tak mau 3 kali. Tapi berninak toh. Ya, sekali lagi sebelum kita mensyukuri persembahan kita baik melalui pundi juga berupa penguangan natura, kita akan mendengarkan sedikit penjelasan atau dukungan untuk pembangunan gedung pelayanan Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang kita sudah lihat berdiri di sana. Dengan hormat disilakan kepada Bapak Ketua Umum Pembangunan Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao untuk menyampaikan. Terima kasih Om Hendrik, Bapak Ibu sekalian. Atas nama Panitia Pembangunan kami mau sampaikan terima kasih yang banyak, luar biasa. Sejauh ini pembangunan itu berjalan sangat lancar, betul-betul hampir tidak pernah berhenti. Saya lihat di dokumen di grup WhatsApp Panitia, kita mulai gali fondasi itu tanggal 8 Mei. Gitu ya. Mulai gali fondasi 8 Mei dan sampai hari ini hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan lebih ya, itu posisinya sudah seperti hari ini. Beberapa hari kemarin saya bicara dengan tukang dan tim teknis, jika Tuhan berkenan, tadinya kita mau atap dulu baru kerja lantai 2. Tapi tukang dan tim teknis katakan kita cor juga lantai 2. Saya bilang cukup ke uang kita, hitung. Ternyata lebih gitu loh. Ternyata lebih, jadi kita rencana kalau Tuhan berkenan ini akan selesai dalam waktu cepat, ini baja-baja dibangun, didirikan. Dan 11 dan 12 Agustus kita akan cor. Gitu. Tanggal 11 dan 12 Agustus. Saya bilang kita pesan aja cor, dia bilang enggak Pak Pendeta, kita manual saja, biar kompak gitu, lebih murah tapi yang paling penting itu prosesnya, kita mau terlibat sama-sama. Jadi dibutuhkan kira-kira 50 PGB, PPGT yang masih kuat-kuat gitu, yang belum kena asam urat yang bisa, ingat Bang, tanggal 11 dan 12 Agustus, saya udah bilang sama tukang, fix it, udah fix itu Pak Pendeta, itu lebih dari cukup. Kita akan cor di sini dan selanjutnya setelah itu kita kerja atap. Estimasi dari tukang, paling lambat akhir September itu sudah selesai diatapi, jadi lebih cepat dari yang kita planningkan sebelumnya. Jadi doakan, dana kita hari ini cukup sampai pada dak lantai 2 dan atap, bahkan lebih dari itu. Jadi yang kita mau kerjakan hari ini kita kumpulkan dana, saya tanya-tanya teman panitia, dia bilang Pak Pendeta kalau boleh kita kumpulkan dana mungkin sampai 1 miliar ya,
dana kita hari itu ada 900 ya. Tapi akan dipakai untuk atap dan segala macam. Selebihnya kita harus cari sampai 1 miliar mungkin sampai akhir tahun. Supaya kita setelah September atap kita selanjutkan langsung dengan pekerjaan dinding. Nokom Hendrik milom ini mana telan tuh kukoyo. Karena budak-budak persembahan tama. Gitu. Nah, satu yang kita syukuri Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagian besar dana sampai hari ini tuh berasal dari internal jemaat. Sebagian besar, ya ada 1, 2, 2, tapi sebagian besar itu internal jemaat. Jadi kita harus tepuk tangan untuk itu. Buat luar biasa. Kalau Bapak Ibu perhatikan di laporan warta keuangan, hampir tiap minggu itu persembahan itu ada dari yang kita kumpulkan, lelang, pundi dan semua itu janji iman. Dia rata mungkin di antara 20-25 tiap minggu. Hari ini saya baca di warta hampir 70 malah. Ya, minggu lalu itu sampai 40-an. Jadi luar biasa. Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa untuk selalu memberikan yang terbaik. Kami yang kerja ini betul-betul terbeban. Om Hendrik, Tante Mama Opi sudah bilang, ya Pak Pendeta mudah-mudahan kita siap itu Dan kita percaya Tuhan ini luar biasa. Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Kita nggak usah khawatir ya. Doakan saja. Nah, kemarin panitia pembangunan rapat dan mereka ada satu mana Ibu Helma? Ini ada buat koin, ya. Kenapa? Ini bukan, jangan nanti ambil ke rumah, baru kemudian ambil uang 100.000 tukar koin biar cepat penuh, bukan. Bukan itu maksudnya sebenarnya. Kita mau taruh koin pembangunan di rumah, sebenarnya yang paling penting ini prosesnya. Melibatkan semua anak cucu kita untuk turut serta dalam proses pembangunan ini. Jadi yang bangun ini bukan cuma orang tua dengan uang yang besar, tapi juga bahkan dari koin-koin yang kadang berserakan di rumah kita kumpulkan di tempat ini. Ini diinspirasi dari mana? Sudah banyak jemaat yang lakukan. Saya pernah terima persembahan koin yang mungkin hampir 100 juta di kantor sinode. Itu untuk crisis center waktu itu. Di dalam dunia internasional ada gerakan PWG, kaum wanita, Least Coin Fellowship. Persekutuan mata uang terkecil. Itu dikumpulkan oleh wanita seluruh dunia dan hasilnya luar biasa. Untuk mendukung banyak sekali kegiatan pelayanan di seluruh penjuru dunia. Nah nanti Bapak Ibu boleh taruh ini di rumah, nanti Ibu Helba taruh di depan gitu ya. Tapi saya bilang tadi jangan cepat uang 100.000 langsung ditukar biar cepat penuh. Gitu. Sebenarnya yang paling penting itu prosesnya. Tiap hari kita lihat ini kita taruh dan kita doakan. Tiap hari kita lihat kita doakan. Sebab kita percaya yang paling penting itu anugerah dan pertolongan Tuhan sendiri. Nanti boleh teman-teman ambil di luar dan kita doakan. 11-12 Agustus kita cor sama-sama lantai 2-nya. Akhir September mungkin lebih cepat dari akhir September itu atapnya sudah bisa berdiri. Kita setelah itu kerjakan dindingnya. Mudah-mudahan Tuhan perkenankan gitu ya. Desember nanti bisa mau ini mana tak? Nakua bapak-bapak, nakua. Ya kalau atap sama dinding sudah jadi kan sudah aman itu tuh. Nah, lantai 2-nya lantainya di floor aja dulu, di floor gitu. Nakua melok ini mak bulu tangkis dulu deh Pak Pendeta sama kan Bapak. Nah, kita doakan sama-sama teman-teman, Tuhan memberkati, Tuhan berkati pelayanan ini. Yang paling penting kami sungguh mohon jemaat mendoakan ini dengan sungguh-sungguh di rumah. Kurang semangat, Tuhan memberkati. Kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan kami, baik itu berupa uang, berupa lelang. Kami tahu bahwa semuanya itu daripadamu dan kami yakin bahwa Engkau akan memberkatinya untuk dimanfaatkan di dalam pelayanan di Jemaat Rantepau atau dimanapun dibutuhkan, terutama untuk pembangunan gedung pelayanan. Begitu antusiasnya anggota jemaatmu memberi persembahan. Semoga semuanya ini Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Nyanyian syukur kita atas persembahan bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya.
Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Kita siapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, baik yang dibaca maupun yang dikhotbahkan. Kita berdoa. Ya Bapa, Kau lihat kami dari surga, dan dalam Roh Kudus Kau ada bersama kami, bahkan di dalam kami. Kami sungguh bersyukur karena 6 hari lamanya Engkau sudah begitu setia menuntun kami, menjalani hidup kami, mengatasi berbagai masalah. Kami bersyukur karena kami masih punya iman untuk menaati satu dari firman-Mu, merayakan hari ini, hari bersekutu, hari penyembahan. Bapa, kami sudah duduk bersama di sini, dan kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus membuat kami mengerti, baik dari bacaan maupun dari khotbah. Engkau akan menguasai hati kami, suasana di sini, karena kami sadar kami hanya bisa memahami firman, mengenal Tuhan lebih baik, karena Roh Kuduslah yang menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab terambil dari Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai dengan 29. Ayat 1 sampai 30. Kejadian pasal 29 15. ayat Mulai 15. yang kita persiapkan ini ya apa? Yakub di rumah Laban. Ya, benar. Yakub di rumah Laban. Mungkin ini salah. Ya. Tapi perenungan kita nih Yakub di rumah Laban. Ya. Baca. Sudah betul. Jadi yang benar Kejadian pasal 29 ayat 1 sampai 30. Ya. 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 Jadi kita baca saja ini perenungannya ini tentang Yakub di rumah Laban. Ya. Jadi sekali lagi Kejadian pasal 29 ayat 1 sampai 30. Kita sepakat sampai 30. Ya, silakan Ya. baca. Silakan baca. Yakub di rumah Laban. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaling di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar, dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur, lalu kambing domba itu diberi minum. Kemudian dikembalikannya batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka,
kami dari Haran. Lagi katanya kepada mereka, kenalkah kamu Laban cucu Nahor? Jawab mereka, kami kenal. Selanjutnya katanya kepada mereka, selamatkah ia? Jawab mereka, selamat. Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan Rahel dengan kambing dombanya. Lalu kata Yakub, hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing domba itu, kemudian pergilah mengembalikannya lagi. Tetapi Yakub berkata, kami tidak dapat melakukan itu selama sekali kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah balu itu digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum kambing domba itu. Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang mengembalikannya. Ketika Yakub melihat Rahel anak Laban saudara ibunya serta kambing domba Laban, ia datang mendekat lalu menggulingkan bayi itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia. Kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau sedarah daging dengan aku. Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma. Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upamu. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih itu namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, siap jangka waktunya telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnya Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kuperbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel itu? Bukankah mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinan dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Roma 8 ayat 39 ayat 31 sampai 39. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan
tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, bacaan Injil hari ini Matius pasal 13 ayat 31 sampai 52 ya. Ada yang dilewati dari ayat 33 ke 44. Inilah Injil Yesus Kristus. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Maaf sebelumnya, saya baca dari TB2 yang mulai kita pakai. Jadi sedikit lebih sederhana. Ayat 44. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara-mutiara yang indah.
Setelah ditemukannya satu yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Ayat 47. Kerajaan surga itu juga seumpama jala besar yang ditebarkan di laut. Lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam tempayan, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semua itu? Jawab mereka, iya. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang diajarkan tentang kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara-saudara sekalian, boleh saya tanya, ada yang bukan anggota jemaat Trantepo yang masuk ibadah di sini saat ini? Boleh tolong angkat tangan? Cukup banyak ya? Oke, terima kasih. Tentu saja sudah diberi selamat datang tadi, karena itu pentingnya bagaimana yang disebut anak-anak Allah itu tidak lagi kadang-kadang ya, dan seharusnya seperti itu, kita tidak lagi dibatasi oleh hal-hal yang bersifat sementara. Kalau kita mau beribadah, bisa beribadah bersama-sama. Di Evangelism Explosion dan juga di Gerakan Cinta Alkitab ada satu pertanyaan yang sederhana, pertanyaan yang bersifat diagnostik. Kalau saudara mati hari ini, apakah saudara yakin masuk surga? Yakin? Ada yang tidak yakin? Tangan kiri diangkat kalau tidak yakin. Bagus, sudah yakin. Yakin masuk surga. Pertanyaan kedua biasanya diajukan begini. Mengapa engkau begitu yakin bahwa kau masuk surga? Dalam bahasa Toraja lebih enak. Apa torai ko musatuanmu mana sa anak sa ito da kumotama ko suruga. Ya? Kau andalkan apa sampai kau begitu yakin kau masuk surga? Ya, oke, terima kasih. Jadi kata kuncinya Yesus Kristus sudah menyelamatkan saya. Semua bilang karena Yesus Kristus sudah menyelamatkan saya. 2, 3.
karena Yesus Kristus sudah menyelamatkan saya. Jadi kata kunci subjek penyelamatan adalah Yesus Kristus. Jadi benar. Mudah sekali orang menjawab, karena saya percaya kepada Yesus Kristus. Itu berarti berangkat dari sudut kita. Nah, itu agak hampir tidak berbeda lah dengan agama-agama lain. Bahwa keselamatan itu ditentukan oleh saya, karena saya percaya kepada Yesus Kristus. Hari ini saudara-saudara, karena bahan khotbah di Gereja Toraja 4 bacaan dari Mazmur 128 tadi, Kejadian 29, kemudian Roma 8 dan Matius 13, itu diambil khusus untuk dikhotbahkan, tentu saja dalam hubungan dengan ketiga bacaan lain, ialah Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Saya membaca dalam teologi bahwa ada yang menganggap kitab Roma itu atau surat Roma itu bagaikan pegunungan Himalayanya Alkitab. Dan pasal 8-nya adalah Mount Everest, gunung tertinggi ya. Ingat ya, pegunungan Himalaya itu terbentang antara di daerah India itu ada 5 negara dihubungkan dan semua itu namanya pegunungan Himalaya. Dan satu yang tertinggi di situ adalah Gunung Everest. Jadi teolog itu mengatakan, mengapa Bapak kita Agustinus, Bapak gereja ya, mengapa para reformator dan teolog-teolog Calvinis secara umum menjadikan surat Roma ini sebagai semacam pusat penjelasan tentang keselamatan. Jadi itu sekali lagi bagaikan surat Roma bagaikan Himalaya, pegunungan Himalaya, dan Roma pasal 8 sebagai gunung Everestnya. Ini artinya apa? Tadi sudah saudara jawab. Saya yakin saya selamat karena Yesus Kristus sudah menyelamatkan saya. Judul bacaan ini di Alkitab ialah keyakinan iman. Nah, saudara-saudara, apa yang kita peroleh kalau Kristus sudah menyelamatkan kita? Kita memperoleh hak-hak istimewa sebagai anak-anak Allah. Hak-hak istimewa sebagai anak-anak Allah. Kalau kita ditanya sebagai anak-anak Allah, kita terima apa ya? Hak-hak istimewa kita apa? Roma pasal 8 ayat 1 itu mengatakan, oleh sebab itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi hak istimewa kita sudah tidak terhukum lagi. Kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Tapi ada tanggung jawab. Kalau kita sebagai anak-anak Allah, tidak lagi ada penghukuman bagi kita. Di ayat 9 dikatakan, namun kamu tidak hidup dalam tabiat daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu. Namun jika tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kita tidak terhukum, kita tidak hidup lagi dalam tabiat daging, artinya itu tanggung jawab kita sebagai orang yang tidak terhukum, tidak hidup lagi dalam tabiat daging, karena roh Allah, roh Kristus diam di dalam kita. Dan jika roh Kristus tidak diam di dalam kita, kita bukan milik Kristus. Hak istimewa dalam ayat yang ke-17. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah
janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Kita ahli waris, yaitu orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Dan kita menerima itu, di sini dikatakan kita menerima bersama Dia, bersama Yesus Kristus. Saudara-saudara, sebagai milik Kristus sudah jelas, kita tidak lagi hidup di dalam tabiat daging, karena kita hidup di dalam roh. Roh Kristus, roh Allah ada di dalam kita. Kita adalah anak-anak Allah yang mewarisi janji-janji Allah, keselamatan yang sudah dipastikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian hebatnya pengharapan itu, janji itu, ayat 18 mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Anak Allah bebas dari penghukuman, hidup di dalam roh, dan penderitaan yang kita alami di dunia ini sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Luar biasa, ini hak-hak sebagai anak Allah. Mungkin kita mulai sadar, apakah saya sudah memiliki hal-hal seperti ini sebagai anak Allah? Tidak hidup di dalam penghukuman, tidak hidup di dalam tabiat daging, bukan lagi keinginan daging yang menguasai saya. Saya dituntun oleh Roh Kudus. Penderitaan yang saya alami selalu saya lihat dalam terang iman, dan itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kemuliaan yang akan diberikan kepada saya kelak. Nah, saudara-saudara, tentang kepastian keselamatan sebagai anak-anak Allah. Di beberapa tempat pertanyaan tadi ada yang menjawab tidak yakin. Dan ketika ditanya mengapa tidak yakin, langsung mereka lihat kepada dosa-dosanya. Nah, saudara tadi yang yakin, apa saudara tidak lihat lagi kepada dosa saudara? Jadi tidak yakin karena dia bilang saya masih berdosa. Saya tidak taat kepada orang tua saya. Saya tidak setia ke gereja. Saya suka membenci orang. Dan kalau saya benci orang seperti saya senang. Saya suka bergosip tentang orang. Dan kalau saya bergosip seperti saya puas. Bagaimana saya selamat? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang real. Jadi kita sepakat, kita yakin pasti selamat karena Kristus sudah menyelamatkan kita. Nah, sekarang saya bertanya, lalu di mana dosa-dosamu? Di mana dosa itu? Saya tidak tahu apakah saudara-saudara masih ingat, tapi pada tahun 2012 ada Kapin, kebaktian pembaruan iman dari Gereja Reform Injili Indonesia, dilakukan di sana di lapangan Kodim, juga di Makale, di Palopo, di Parepare. Kita rentepo dapat 2 kali. Dan ada seorang pemuda namanya Michael yang dibawa oleh Pak Stephen Tong untuk bersaksi. Kesaksiannya begini, sampai usia 14 tahun dia anak gereja. Merasa begitu setia di dalam gereja. Mulai usia 14 dia sudah menjadi tinggalkan gereja dan pergi sama teman-temannya. Dan teman-teman remajanya tentu saja mengiringinya ke hal-hal yang anak muda lah. Jadi dia katakan semua dosa anak muda dilakukan dan lain-lain.
Tapi suatu saat dia dituntun Roh Kudus untuk menyadari, lalu dia kembali kepada ibunya, lalu dia kembali ke dalam gereja. Dia begitu berat masuk di depan gereja, menuju ke altar, maksudnya untuk berdoa. Dia sudah berlutut, lalu dia dengar suara, Michael, Michael, kaukah itu? Dan suara itu adalah suara dari pendetanya. Dia katakan, iya saya Pak Pendeta. Apakah Pak Pendeta masih ingat saya? Pendeta menjawab begini, Michael, Michael, 4 tahun kau hilang, 4 tahun saya mendoakanmu. Dan pagi ini Tuhan datang membawamu kembali. Selamat datang di rumah Tuhan. Peristiwa ini membuat Michael ini menyadari benar, mulai sadar benar bahwa ternyata yang disebut kasih Allah itu tidak bisa dilukiskan. Sampai dia katakan begini, setelah itu dia berdoa, Bapa, jangan lagi pernah lihat saya sebagai Michael secara langsung. Karena kalau kau lihat saya secara langsung, maka yang kau lihat pastilah dosaku, kenakalanku, dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, kalau Tuhan lihat kita secara langsung sekarang, apa yang bersih pada kita? Ada? Kalau Allah lihat kita secara langsung, satu persatu, Pendeta Panggalo, Pendeta Alfred, siapapun, kalau Allah lihat secara langsung, apakah kedapatan bersih? Ada yang bersih? Kedapatan bersih? Kenapa ragu-ragu? Tidak ada. Saya orang berdosa. Tidak ada sedikit pun yang bisa saya andalkan. Kalau Allah lihat secara langsung, kenakalanku, dosaku, semua pikiranku, perasaanku yang penuh dengan kebencian dan lain-lain apapun, itulah yang Allah lihat. Tidak ada yang bersih. Kalau Allah lihat secara langsung, dia katakan begini, jadi setiap kali lihat saya, lihatlah saya di dalam salib Kristus. Jadi saudara-saudara, justru salib ini semacam loop, kaca pembesar, Allah letakkan di depannya untuk melihat Pendeta Panggalo, untuk melihat satu persatu anggota jemaat yang percaya kepadanya. Di dalam Kristus dia lihat kita, dan di dalam dialah kita tidak punya kesalahan. Disitulah kita bersih, di dalam Kristus. Mengerti sekarang? Maka memang tidak mungkin kita selamat kalau kita andalkan diri kita. Salib Kristus itu yang Allah pakai untuk melihat kita. Seharusnya anggota jemaat di jemaat Rantepo yang nakal, dialah yang harus disalibkan. Seharusnya anggota jemaat di Rantepo yang setia ke gereja, dialah yang harus disalibkan. Seharusnya aktivis PWGT di jemaat Rantepo, dialah yang harus disalibkan. Kita semua yang harus disalibkan. Tadi dikatakan di sini bahwa di dalam Kristus kita menjadi pemenang. Jadi bukan di dalam diri kita menjadi pemenang. Di dalam Kristus kita menjadi pemenang. Salib adalah loop Allah untuk melihat kita. Saya harap kalau mulai sadar benar bahwa salib Kristus, loop, kaca pembesar Allah untuk melihat kita, maka yang dilihat ialah orang-orang berdosa yang sudah menyesal, sudah bertobat, dan sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Ini hak luar biasa kita sebagai anak-anak Allah. Jadi sekarang,
Kalau sedemikian hebatnya penyelamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu, Katekismus Heidelberg pertanyaan nomor 1, bagaimanakah saya harus mengucap syukur kepada Allah, kepada Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan saya? Bagaimana saya membalas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Dan dijawab sendiri, harus mengucap syukur kepadanya. Mengucap syukur artinya menaati doktrinnya, menaati ajaran Yesus. Itu cara mengucap syukur kepada Yesus Kristus yang sudah disalibkan supaya kita diselamatkan. Layak saudara-saudara kalau sedemikian kuatnya keselamatan, penyelamatan Allah itu, pertanyaan-pertanyaan di perikop ini misalnya, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi pertanyaan yang luar biasa ya. Kalau Allah di pihak kita, di dalam Kristus, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 31. Dan bagaimana cara Allah ada di pihak kita? Ayat 32 bicara, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama Dia? Anak tunggal itu bahasa dari begitu uniknya, begitu satu-satunya cara Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Jadi kalau anak tunggalnya ini saja yang terhebat, yang tidak ada duanya, diserahkan kepada kita sebagai anak-anak Allah, ya pasti diserahkan juga yang lain-lain. Bagaimana mungkin Ia tidak menguruniakan segala sesuatu kepada kita bersama Dia? Lampiran-lampirannya ya, makanan, minuman, pakaian, harta, dan lain-lain, itu lampirannya. Jadi kita salah kalau justru lampiran yang kita jadikan yang utama. Yang utama di sini ialah kita sudah diselamatkan di dalam Kristus. Percayalah itu. Allah mengaruniakan kepada kita anak tunggalnya. Itu yang terutama dan yang terpenting, tidak ada duanya. Dan semua yang lain itu lampirannya. Nah, ini kita boleh renungkan. Apakah hidup saya sebagai anak Allah sudah mengutamakan Kristus? Karena kalau saya sebagai anak Allah, tugas saya kan hidup baru. Hidup baru bukan seperti yang sering saudara dengar di tempat-tempat lain, berhenti merokok, tidak minum, dan lain-lain. Hal-hal yang dianggap tampilan luar saja. Hidup baru menurut firman Allah, hidup baru ialah memusatkan hidup kita pada Kristus. Memusatkan hidup kita pada Kristus. Kristus sebagai Tuhan, Kristus sebagai teladan, Kristus sebagai tujuan hidup. Kita pusatkan hidup pada Dia. Mengambil keputusan, bertanya kepada Dia. Mau melakukan sesuatu, bertanya kepada Dia. Mau melakukan sesuatu, contohi Dia. Ada satu buku tentang just like Christ. Itu ditulis oleh Max Lucado itu. Dia katakan Tuhan menerima kita apa adanya. Menerima kita apa adanya. Tidak dipilih-pilih. Menerima kita apa adanya, keadaan kita apa adanya. Tapi Dia tidak ingin membiarkan kita seada-adanya saja. Jadi mau apa? Dia mau supaya kita menjadi serupa dengan anaknya, dengan Kristus.
Kristus yang memusatkan hidup pada Allah, sehingga segala rencana Allah bisa dia lakukan dengan setia tanpa ragu-ragu. Kita pusatkan hidup pada Kristus, mestinya kita selalu bertanya kepada Dia untuk setiap bidang kehidupan kita. Kristus yang utama, semua yang lain lampiran. Kalau kita mau belajar mengutamakan Kristus, yang lain menjadi hal yang kedua. Tidak lagi menentukan kehidupan kita. Demikian kuatnya cengkraman penyelamatan Allah itu atas kita. Ada di Yohanes pasal 10. Ayat 27 sampai 29. Tapi saya baca ayat 28 saja. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Begitu kuatnya proteksi Yesus atas kita orang-orang percaya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Jadi Bapa melalui Roh Kudus lah yang menggerakkan kita untuk datang kepada Yesus. Dan dikatakan Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi cengkraman Yesus Kristus, kasih Yesus Kristus begitu kuatnya pada kita semuanya, sehingga tidak seorang pun bisa merebut kita dari tangan Yesus. Karena Bapa yang memberikan kita, menyerahkan kita kepada Yesus, di sini dikatakan lebih besar daripada siapapun juga. Dua pertanyaan berikutnya. Siapakah yang akan menggugat kita sebagai anak-anak Allah yang sudah dicengkram oleh Yesus Kristus, yang hidup baru, yang memusatkan hidup kita pada Kristus? Itu ayat 33 ya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Pertanyaan-pertanyaan yang memang meyakinkan kita semua bahwa tidak ada sedikit pun keraguan melalui perikop ini tentang keselamatan yang sudah dikerjakan Kristus dan kita peroleh dari Dia. Ada istilah-istilah yang walaupun bahasa Latin tapi mungkin perlu kita kenal atau sebagian besar sudah kenal. Keselamatan kita di dalam Kristus itu dalam bahasa Latinnya sola gratia. Gratia ya, gratis. Anugerah, cuma-cuma diberikan kepada kita. Apakah bisa begitu saja kita terima? Tidak. Tapi dengan cara apa? Sola fide. Kita gratis dari Allah, kita terima dengan iman. Dari mana kita tahu bahwa gratis dari Allah itu keselamatan? Kita terima dengan iman. Baru datang semboyan yang ketiga dari para reformator, sola scriptura. Alkitablah yang memastikan bahwa keselamatan dianugerahkan, kita terima dengan iman. Semua adalah pekerjaan Roh Kudus tentu saja. Terus Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu yang bicara tentang penyelamatan, itu intinya apa? Pusatnya apa? Semboyan yang keempat, solus Kristus. Hanya Kristus saja. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu kita percaya bahwa intinya adalah itu bicara tentang Yesus Kristus yang tadi menyelamatkan kita dengan luar biasa. Solus Kristus, hanya Kristus. Tadi
Ibu Reni sudah bicara tentang hanya Kristus. Itu intinya. Lalu kalau begitu keselamatan kita yang sudah hebat seperti ini dipastikan di dalam Kristus, apa ekspresi kita sebagai orang percaya? Semboyan yang kelima, Soli Deo Gloria. Siapa yang biasa pakai Soli Deo Gloria? Itu kata Soli Deo Gloria, kemuliaan hanya bagi Allah. Itu menjadi semboyan gerakan mahasiswa Kristen sedunia. Kalau GMKI di Indonesia semboyannya Ut Omnes Unum Sin. Tapi semboyan gereja gerakan mahasiswa Kristen sedunia itu Soli Deo Gloria. Sampai ada penerbit yang disebut SDG, Soli Deo Gloria. Itulah inti dari keselamatan kita. Berarti hidup kita orang yang sudah dipastikan keselamatannya oleh Kristus sehari-hari hanya satu tujuannya, yaitu memuliakan Allah. Seluruhnya kemuliaan Allah. Seluruhnya kemuliaan Allah. Ini untuk apa saudara datang ke sini buang waktu? Untuk apa saudara bergiat di dalam gereja? Semuanya, kalau dasarnya adalah Soli Deo Gloria, maka saudara semuanya itu saudara buat untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga memang jabatan-jabatan di dalam gereja itu bukan soal struktur, bukan soal kedudukan atau apapun. Maka penting sekali siapapun kita, utamakan apapun yang saya buat Soli Deo Gloria. Jadi bukan cari untung, bukan cari kedudukan, bukan cari kemuliaan, bukan cari nama. Jadi kalau sudah ada yang kampanye untuk menjadi penatua, kan ada pengaruh dari demokrasi kita ini. Saya dengar sudah ada informasi di beberapa jemaat, karena rupanya kalau tidak penatua atau tidak diaken, kurang-kurang orang kenal, jadi kampanye supaya masuk. Lama-lama menjadi caleg. Soli Deo Gloria. Kemuliaan hanya bagi Allah. Hai masyarakat Toraja, mari. Kita sudah dipastikan selamat. Sampai demikian hebatnya penyelamatan itu, sehingga ditanyakan siapakah yang akan menggugat kita? Siapa yang akan menggugat kita? Bisa dibaca selanjutnya itu ayat-ayatnya ya. Siapa yang akan menggugat kita? Pertanyaan berikutnya yang sangat penting untuk meyakinkan kita betapa hebatnya cengkeraman penyelamatan Kristus ialah siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Luar biasa penyelamatan Tuhan Yesus Kristus atas kita. Jadi karena Kristus sudah menyelamatkan kita, mari kita masyarakat Toraja, jemaat Rantepo, siapapun yang dengar atau yang mendengarkan live streaming ini atau menonton berikutnya, berarti kita semua sepakat, mari buat masyarakat ini melakukan Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Kalau begitu, sebentar lagi pemilihan legislatif. Mungkin ada yang di sini calon legislatif. Syukur kepada Allah. Mungkin ada yang dengar juga. Sebentar lagi periode berikutnya ada pilkada. Pemilihan kepala daerah. Gereja Toraja sudah terkenal kampanye anti politik uang, anti suap. Karena suap itu terkutuklah orang yang memberi dan menerima suap. Kalau saya bertanya sekarang, apakah kemajuan yang dicapai di daerah kita ini, baik di Toraja Utara maupun Tanah Toraja, sudah memenuhi harapan kita semua? Puas dengan pembangunan-pembangunan? Puas? Sudah puas dengan pembangunan? Sudah puas dengan pembangunan?
Saudara-saudara, hidup kita soli Deo Gloria, memuliakan Allah. Maka bayangkan kalau 200 orang di sini hampir tidak ada yang mengatakan bahwa sudah ada kemajuan yang memuaskan kita semuanya. Kita bertanya, mengapa tidak ada kemajuan? Seada-adanya saja kan? Seada-adanya saja. Yang kita harapkan kapan orang dari daerah-daerah non-Kristen datang pasiar ke sini, datang studi banding ke sini, karena di sini tidak ada korupsi. Kapan orang dari daerah-daerah non-Muslim bisa datang ke sini untuk melihat disiplin ASN? Kapan? Jadi saudara-saudara, saya termasuk mengatakan belum. Sekarang saya katakan begini. Kalau begitu saudara-saudara, kalau mau Toraja ini maju, diberkati Tuhan, dirahmati Tuhan, jangan lakukan suap, entah bagi atau terima suap. Sama. Kalau kita lakukan itu suap, itu berarti sebenarnya sudah sejak kita pilih orang, kita sudah memposisikan diri sebagai terkutuk. Orang Toraja memposisikan diri terkutuk. Firman Allah tidak main-main loh. Kalau dia bilang terkutuk suap, ya terkutuk suap. Tidak bisa kita sulap, biar saya bayar dulu, nanti saya bertobat. Tidak bisa. Karena mana orang yang menyuap, yang tidak akan korupsi kemudian? Mana? Saudara-saudara, sayangi Toraja. Saya tidak tahu berapa banyak ini. Kalau kita yang 200 ini tidak mau sogok dan tidak menerima suap, sudah bagus. Sangat memalukan. Beberapa waktu yang lalu saya lihat ada video tersembunyi, lalu yang ternyata ada orang bagi uang di dalam. Itu baru dari kacamata seseorang yang melacak di dunia. Walaupun matanya terbatas, dia masih bisa lihat sela-sela tok-tok rinding. Pasang HP-nya di situ, baru rekam apa yang sedang dikatakan dan dibuat di situ. Akhirnya juga kelihatan. Nah, sekarang saudara-saudara, mengapa penting kita memuliakan Allah? Allah yang mana yang menyertai kita, yang menyelamatkan ini? Selalu saya terakhir ini betul-betul saya berusaha berdoa, meyakinkan, menolong kita untuk yakin benar bahwa Allah yang kita percaya itu Allah yang luar biasa. Nomor 1, Mazmur 139. Allah yang kita percaya itu Maha tahu. Tahu kita duduk di sini, tahu hatimu terarah ke saya atau tidak, tahu hatimu kemana. Dia tahu semuanya. Tidak ada yang dia tidak tahu. Yang kedua, Allah itu Maha hadir. Maha hadir, hadir di sini, hadir di semua tempat. Kalau ada orang mak minggu, bahasa Toraja itu mak minggu sedang sabung ayam sekarang, dia hadir di sana. Kalau ada karaoke juga hari ini yang biasanya karaoke kita di sini disorot. Kalau ada orang duduk di karaoke sekarang, Allah hadir di sana. Allah hadir di semua tempat, Maha hadir namanya, Allah hadir di semua waktu. Cuma responsnya berbeda. Allah hadir di sini, responsnya bagus. Kan Wahyu 3 ayat 20 mengatakannya, lihat, aku berdiri di depan pintu. Barang siapa mendengar suaraku, dan mengetuk ya. Barang siapa mendengar suaraku dan membuka pintu bagiku, aku akan masuk mendapatkannya, makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Yesus Maha hadir, Allah Maha hadir, hadir di semua tempat. Selalu mengetuk pintu. Nah di sini kita pasti responsnya berdiri buka pintu bagi Yesus.
Tapi di tempat-tempat itu tadi, tempat-tempat di mana orang senang melawan Tuhan, siapa yang mau berdiri buka pintu bagi dia? Tapi tidak berarti Allah tidak hadir. Allah hadir di sana. Cuma orang di situ yang tidak sadari dan tidak tahu. Walaupun KTP-nya semua KTP Kristen. Allah Maha Hadir. Selanjutnya Allah Maha Kuasa. Selanjutnya Allah Maha Melihat. Ya kan, serangan fajar itu seolah-olah tidak ada orang yang lihat kita, bukan? Percaya, Allah sorot kau dari rumah ke rumah bawa uang itu dan tahu siapa kau. Ada yang bisa lepas dari tatapan Allah? Mazmur 139 mengatakan, kemanakah aku lari dari rohmu? Roh Tuhan itu memenuhi seluruh dunia, seluruh waktu, seluruh tempat. Kemanakah aku menjauhi hadiratmu, wajahmu? Begini hebatnya Allah yang kita percaya. Siapa yang berlindung pada Allah seperti ini aman. Aman, kita aman. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Tapi kalau kita sedang melawan dia juga, kita tidak aman. Tapi saya tahu saudara semua mau mengalami aman dari Allah ya. Kalau begitu percaya benar. Allah mendengar kita, Allah melihat kita. Saya yakin benar apa yang sedang saya katakan ini dan akan sampai ke banyak orang. Tuhan dengar, Tuhan tahu, Tuhan juga tahu hati saya sangat mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang melanggar dan tidak memuliakan Tuhan. Sebab kalau dengar ini dan berubah, Allah dimuliakan. Khotbah-khotbah pendeta yang keras didasari oleh cintanya kepada masyarakat, kepada siapapun. Karena memang pendeta melayani atas dasar cinta Tuhan kepada dunia. Cinta Yesus kepada semua orang. Jadi saudara, hari ini kita mendengarkan khotbah tiada yang dapat memisahkan. Walaupun khotbah baru saja keras, tapi ini untuk menolong kita bertobat. Tetapi secara umum tadi sudah jelas. Cengkraman tangan kasih Allah Yesus Kristus atas kita begitu kuatnya. Tidak ada yang bisa menarik kita dari dia lagi. Karena Allah yang memberikan kita kepadanya jauh lebih kuat dari siapapun juga. Nah, kita hidup di dalam kasih ini. Saudara-saudara, ada satu lagu yang sudah kita hafal semuanya, tak satu pun. Walaupun ada di liturgi bagian akhir, tapi mari benar-benar ya, kita menikmati hak istimewa dari Yesus Kristus, dari Allah ini atas kita. Kasihnya begitu kuat sehingga tak satu pun bisa memisahkan kita dari kasih itu. Dan doa kita ialah betul-betul kita dicengkeram oleh kasih Allah, kasih Kristus. Mari nyanyikan ini dengan penuh penghayatan, bawa firman ke dalam hidup kita. Allah begitu hebat mengasihi kita sampai tak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah, kasih Kristus. Yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Kelaparan kah, ketelanjangan kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku
satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Kita masuk dalam waktu teduh. Coba rasakan bagaimana kasih Kristus begitu kuat mencengkeram saudara. Setelah kita dilepaskan dari maut karena dosa. Tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Sebelum doa syafaat ada persembahan pujian dari paduan suara kelompok 7, disilakan.
Saudara-saudara, kita akan masuk syafaat. Sudah diinformasikan ke majelis beberapa anggota jemaat yang sakit sementara dalam pemulihan dan perawatan. Ibu Juniati Bandaso, Bapak Oni Alolinggi, Ibu Marta Lobo, Bapak Hosea Sampe Karaing, Bapak Jimmy Tirayo, Bapak Eliaser, ini suami Diaken Juni Talangi, kemudian Ibu Esron Sumbung, dan seorang anak Sharon Tambunan. Ada juga ini anak Eiren juga sakit. Cucu dari Pendeta Alfred. Ya, agak kecil tulisannya. Nenek Rensi, orang tua dari Ibu Cornelius Lolo. Ini di Elimnya. Kemudian tentu saja kita berdoa untuk anggota jemaat yang sudah lansia, berdoa untuk anggota jemaat yang bersyukur untuk ulang tahun minggu ini, berdoa bagi anggota jemaat dalam keluarga masing-masing, pekerjaan, usaha-usaha dan sebagainya. Berdoa bagi anak-anak kita dalam pertumbuhan dan pendidikan. Ada doa untuk penghiburan untuk beberapa keluarga yang berduka, keluarga almarhum Raymond Parung. Tadi sudah diumumkan rencana ibadah pemakaman hari Senin 31 Juli, keluarga almarhum Ibu M. Boru Sitorus, keluarga Ibu Penatua Veronica Adriati, dan yang sudah dimakamkan kekasih kita Bapak Cornelius Patulak Senda. Keluarga-keluarga itu berduka, kita doakan. Berdoa untuk penerimaan Saudara Novianto Silolongan sebagai anggota Gereja Toraja Jemaat Rantepau. Ini minggu depan akan diterima di sini. Berdoa untuk pelayanan peneguhan sidi kepada Clara Martin Luther minggu depan, dan juga baptisan kepada Geovariel Siada juga minggu depan. Berdoa untuk pemberkatan perkawinan Saudara Friadi Timon dan Lian Membalik, perkawinan Saudara Novianto Silolongan dan Clara Martin Luther. Berdoa untuk proses pembangunan gedung gereja, tadi sudah kita kasih dengar informasi dan juga memberi persembahan dan akan terus memberi persembahan. Berdoa untuk gereja dan pemerintah. Berdoa untuk pelayanan selama 1 minggu ke depan. Berdoa untuk pelayanan baptisan kudus minggu depan. Dan nanti saudara ada waktu untuk berdoa secara pribadi-pribadi. Mari kita berdoa. Bapa, karena di dalam Roh Kudus Kau ada di dalam kami, bersama kami, semua yang terjadi ini Kau alami. Betapa kami bersyukur untuk dapat kesempatan mendengar firman. Tapi kami sebagai manusia, para pendeta, para pengkhotbah, ada batas untuk berbicara. Ada waktu untuk berbicara. Tapi yang tidak terbatas dan selalu ada waktu untuk berbicara di hati jemaat ialah Roh Kudus sendiri. Engkau akan terus bicara, membuat hidup, memuliakan Tuhan semata-mata. Bapa, kami bersyukur untuk semua yang telah Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Bersyukur bersama orang yang berhari ulang tahun. Bersyukur bersama orang yang menerima berbagai berkat dari Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk yang sakit. Engkau datang menolong mereka, menguatkan imannya, memberkati semua bentuk perawatan dan menyembuhkannya. Untuk mereka yang sudah tidak kuat, sudah lemah, orang tua kami yang sudah lansia, juga kami doakan. Mampukan mereka merasa damai di keadaan mereka. Dan tolonglah kami yang masih kuat untuk merawat mereka dalam cinta. Berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka cita.
Engkau saja yang bisa menghiburkan mereka sehingga iman mereka kuat walaupun berduka. Berdoa untuk kegiatan pelayanan di jemaat ini seminggu ke depan. Pemberkatan perkawinan, CD, kebaktian-kebaktian di rumah-rumah. Berdoa untuk semua yang dilakukan oleh anggota jemaat setiap hari, mencari nafkah. Buat mereka menerima berbagai hal dari Tuhan melalui keseriusan mereka mencari nafkah. Engkau tahu bahwa sungguh-sungguh hidup kami bergantung hanya pada kasih karunia dan anugerah-Mu semata-mata. Ya Bapa, saat ini kami ingin mendoakan pemerintah. Engkau membuat mereka mampu melaksanakan pembangunan dengan baik. Berdoa untuk proses demokrasi, untuk para calon presiden, calon wakil presiden, calon legislatif. Berdoa untuk Engkau menolong bangsa ini terus bertumbuh dalam demokrasi yang sehat. Karena kami tahu Engkau mencintai bangsa ini dan juga akan memberikan kepada kami kemajuan-kemajuan yang baik. Bapa di dalam surga, lindungi negara ini dari berbagai rongrongan, khususnya yang ingin mengganti dasar negara. Bapa, perkenankan kami saat ini mendoakan anak-anak kami, baik yang ada bersama kami maupun yang jauh dari kami, yang sedang menuntut ilmu, yang juga sedang mencari pekerjaan. Engkau Allah atas generasi muda akan membuat mereka tidak tersesat, dan Tuhan rahmati mereka menuju masa depan yang selalu lebih baik bagi mereka, karena Tuhan dan karena mereka terus menyerahkan hidup kepada mereka. Ya Bapa, Engkau tahu gereja Toraja ini sebuah gereja yang Engkau berkati. Maka kami berdoa untuk semua majelis gereja, semua pendeta, semua pengurus di jemaat, di klasis, di wilayah juga di sinode. Saat ini kami beribadah bersama Ketua Umum BPS Gereja Toraja, Pendeta Alfred. Engkau akan melimpahi dia dengan hikmat, dengan sukacita, dengan kesehatan, dengan semua yang diperlukan untuk mendoakan dan mengurus gereja ini terus bertumbuh di dalam iman. Bapa, sempurnakanlah doa kami hari ini. Kami mau menyampaikan kepadamu dalam waktu teduh doa pribadi kami masing-masing. Bapa, Engkau menyayangi kami dan mengetahui apa yang jauh lebih penting daripada kami mengerti apa yang kami butuhkan. Kami sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak yang mendapat hak istimewa, bersedia menerima apa kehendak Tuhan untuk kehidupan kami. Lalu tuntun kami sepanjang minggu melakukan pelayanan-pelayanan di dalam gereja, di luar gereja, di dalam masyarakat, dan di berbagai tempat. Engkau memberkati perjalanan saudara-saudara kami semua yang datang ke Toraja dan rencana untuk kembali ke tempat masing-masing. Kami akhiri doa kami dengan mengucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat berdiri. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Inilah tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin.
Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu. Berilah pertolongan melawasi setru. Sertai kami Tuhan, berkat-Mu turunlah. Kuasa-Mu Kau limpahkan, penuh karunia. Umat Tuhan, pergilah, percayalah bahwa kasih karunia Allah meliputi engkau. Dan karena itu, janganlah ada sesuatu yang memisahkanmu dari kasih Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Sebelum nyanyian syukur, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan boleh mengutus hambanya Bapak Pendeta Dr. Yohanes Induk Panggalo membagikan kita firman pada ibadah ini. Tuhan memberkatinya dan memberkati kita semua. Dan sesuai dengan tema tiada yang dapat memisahkan, kita lakukan lagi lagu syukur kita, apa yang dapat memisahkan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Tiada satu pun seperti Yesus. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Silakan duduk dan bersyukurlah kepada Tuhan. Sebagai informasi, hasil lelang tadi uang yang sudah masuk sejumlah Rp345.000. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang boleh menukar lelang tadi dengan uang. Tuhan memberkati.
Selamat hari Minggu, selamat beristirahat. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparan, ketelanjangan, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Teruk ya. Apa ramadin pasisarakna jomai kaboromi opuangku katang jaran raka tamang kale raka tai bang misa bang bisa. Apa ramadin pasisarakna jomai kaboromi opuangku kadi pandasan raka dipakari oryo tai bang misa, tai bang misa. Inang tae bang susimi Yesus, kamu sang manena lan kasangga kumirondong na kamu mau tu sama nena.